semoga hari ini selalu berbahagia apapun yang terjadi. Hadapilah dengan penuh senyuman dan sukacita. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Jujur ku berkata, di hati bertanya, aku cinta kepadamu. Sobat Ambyar ya, benar. Kita harus selalu tersenyum apapun yang terjadi. Ditambah lagi kita mau kasih hadiah, makanya senyumnya harus jauh lebih lebar lagi dong. Iya. Halo, passwordnya. Belum, nggak pakai telepon. Tapi memang aku setuju apa yang dikatakan Nasar pagi ini. Kalau Dewi Persik tuh makin hari fashion cantik. Iya. Ketarik memang. Gue ini kan udah jadi granny ya. Apa? Udah jadi granny. Apa itu granny? Gue udah jadi nenek, gue udah punya cucu 2 loh. Siapa? Anak aku udah lahir, Lebi. Oh, ponakan kamu lahiran? Iya. Lebi selamat. Sehat ya sayang. Apa jenis kelaminnya? Perempuan. Perempuan. Namanya cucu aku tuh Gausi. Bagus namanya Gausi. Ya, aku nggak tahu artinya apa. Mudah-mudahan. Itu pasti terinspirasi dari kamu yang suka ngegas. Gausi kan ngegas. Enggak deh. Gausi. Pokoknya masih sehat. Iya, Jadi anak soleha. Iya. Selamat datang di dunia ini. Semoga bermanfaat buat bangsa, negara, agama, orang tua. Amin. Selamat ya Selamat Lebi. ya, Lebi. Dan juga buat sahabat Ambyar di rumah, selamat juga apapun itu yang tentu saja dirayakan. Ada yang ulang tahun, mendapatkan prestasi baru, apapun itu pokoknya selamat. Tapi kalau belum rezekinya, bersabarlah, siapa tahu rezeki ada di depan mata. Tapi juga ya. bagi teman-teman yang sekarang ini lagi di rumah sakit, mereka lagi sakit, mereka lagi berjuang, yang berjuang bayar hutang, yuk kerja bayar utangnya. Oh ya ngomong masalah utang. Tolong ya, kalau lagi ngutang baik banget. Tapi pas waktunya suruh bayar, kita dibilang rentenir. Tunggu, gak usah panjang-panjang, gue masih ada utang juga. Maaf sahabat Ambyar. Sebenarnya Gak usah. Ngutang tuh gak apa-apa. Gope, gue tahu juga. Lu gope? Gue 36 juta. Apaan sih, Ki? Ada hutangnya aku. Maaf ya, Sobat Ambyar memang di antara kami berempat ini, Dewi Persik merupakan ya bisa dibilang adalah pinjolnya kami semua. Ya. Donatur. Gue rela deh, makan gua kurang-kurangi, pesta gua kurang-kurangi. Demi meminjamkan uang buat kalian. Oke, bener. Pantes. Cari gini tuh kayak gue dong, hemat. Itu teman-teman yang di depan sini pada nungguin tuh. Dia bilang cari bini kayak gua, giliran udah cerai ditagihin lu. Oh, ya. Tapi Sobat Ambyar gini ya, ini kalau ngomongin soal rezeki kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi rezeki buat Sobat Ambyar. Ya. Kita punya namanya adalah Ambyarnya Giveaway. Gak ada bapak ini. Caranya gampang. Ambyarnya giveaway, geger. Ya, lihat Instagram kita @pagi-pagi Ambyar Trans TV Corp. Di sana kita akan kasih tahu caranya. Jadi setiap bulannya kita akan bagikan uang 2 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Buatlah video sekreatif mungkin, seambyar mungkin saat menyaksikan Pagi-Pagi Ambyar. Ajak keluarga, tetangga, seheboh mungkin. Yang paling heboh, paling kreatif kita kasih hadiah dari Pagi-Pagi Ambyar. Ya. Oke. Aku kalau dapet jodoh nanti aku pinginnya yang seperti ini. Seperti ini maksudnya? Yang bintang tamu sekarang ini. Kenapa emang? Papanya itu kan disiplin banget kayak Ya. papi aku. Anaknya juga sangat disiplin banget, bisa menginspirasi semua orang. Papanya ini luar biasa loh. Bisa mendatangkan artis-artis internasional. Promotor musik kondang di tanah air ya. Pagi-pagi Ambyar bisa mendatangkan bintang tamu yang spektakuler. Termasuk putrinya juga merupakan sosok yang bisa dibilang begitu frontal dan juga vokal di media sosial untuk setiap kasus yang memang dirasa harus dibelanya. Di Pagi-Pagi Ambyar kita akan hadirkan, ini dia Adri Subono dan juga Melanie Subono. Maaf sebentar,
Mohon maaf Mbak Melanie Subono, aku tuh selalu mengikuti media sosial kamu. Kamu tuh terlihat galak sekali di media sosial. Tapi kita pengen, Melanie Subono, kita pengen kamu goyang dengan lagu kita sekali lagi. Siap ya? Musik! Melanie Subono, let's go! Kalau papanya di belakang joget, kalau muridnya, nggak mau. Karena papanya tuh adalah ini loh tokoh entertainment dari zaman dulu. Bener, dari zaman Promotor kita luar kecil, biasa. jadi promotor musik luar biasa. Om doain aku, Om mau konser tanggal 17 Juni di Singapura. Amin, sukses ya. Amin. Amin. Pertama kali Om, dangdut Om. Ya selama ini kan festival, so doain ya Om. Kan sama senior. Iya harus dong, Ya, minta kan masukan. Om udah tinggal arahin. Tolong datang masa semua beli tiket Dewi Persik. Om Adri sebenarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Melanie juga sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ya, kami semua di sini mengucapkan. Yang menyempatkan waktunya datang ke sini. Tapi ngomong sehat ini kayaknya nggak sehat tangannya ya. Kenapa tangannya, Mbak? Nyerungsep manggung. Oh, pas lagi manggung jatuh gitu maksudnya? Ya soalnya ini emang udah pernah patah kan, udah pernah pasang pen. Terus kemarin agak-agak moshing gitu kayak biasa, terus ketarik. Terus... Wih, mosing-mosing. Wow. Aduh ketarik. Kita doakan semoga diberikan percepatan dan kesembuhannya, Amin. bisa kembali beraktivitas ya. Apapun itu pokoknya yang terbaik untuk Melanie Subono. Tadi Kamel bilang mosing. Mosing tuh yang kalau di Cianjur suka pakai Oce. Sabar. Ya, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia pasangan ayah dan juga anaknya, di mana dikenal sang ayah ini mendidik putrinya dengan begitu disiplin. Silakan Kak. Di anak-anak versi Om Adri Subono. Saya bukan orang tua yang lembek ya. Saya keras cara mendidik anak-anak saya. Bukan orang tua yang apa Om? Lembek. Yang apa Om? Lembek. Yang lembek, Karen lembek, nggak boleh kayak lembek. Gua mah lembek. Gua lembek tuh cuma tangannya sama mulutnya. Ya, saya mendidik anak saya disiplin dengan disiplin. Contohnya Om. Disiplin. Banyak sekali contohnya. Yang pertama harus cinta keluarga dulu. Itu nomor satu. Oke. Ya itu contohnya cinta keluarga, kita dulu seminggu sekali selalu tidur sama-sama di satu tempat tidur. Oh ya? Sampai dia masih besar, sudah besar pun coba begitu. Sampai umur berapa? Sampai kalau misalnya sekarang tiba-tiba gue balik ke rumah lagi pun ya harus harus menjalani tidur itu. sama-sama gitu. Oh, seru sekali ya. Itu jadi dasarnya itu. Wow. Kalau sekarang kan gue nggak di rumah, jadi minimal tuh kalau misalnya gue lagi ngatur luar kota atau di Jakarta gitu ya, lo bisanya hari apa? Seminggu sekali ya kita makan bareng. Mau di luar, mau di rumah, pokoknya itu harus. Wajib ya Kak. Seminggu sekali. Iya. Ya diusahakan seminggu sekali ya. Wow, tapi itu ide yang bagus ya. Maksudnya tidur di satu tempat bareng-bareng bersama keluarga, karena pada akhirnya itu akan dirindukan. Persis, nggak pernah dilupain nantinya. Betul, tidak akan pernah bisa dilupakan. Persis. Buat Mbak Melanie Subono, melihat sosok Adri Subono itu seperti apa sih? Mengajarkan anak-anaknya, mendisiplinkan anak-anaknya. Dulu mungkin banyak hal yang gue jatuhnya, lu apaan sih, gue kesel gitu kan. Maksudnya dulu ya, dulu gitu. Pada saat mungkin teman-teman gue yang lain bisa gimana-gimana gitu. Sekarang gue paham. Karena gue menjadi orang yang, gue paham artinya on time. Gue paham artinya how to respect other people's time. Gue paham artinya bekerja itu seperti apa di saat mungkin banyak teman-teman lain mengalami hal-hal yang tiba-tiba mereka nggak tahu mesti apa. Gue tuh masih bisa menjalani sesuai dengan ajaran yang dulu diajarkan. Dengan hal yang kesal sekarang gue dikenal, Melanie tuh pasti on time, Melanie pasti gini. Itu dulu aja. Mau makan bareng keluarga, Mel, makan ya sekeluarga, kamu bisa. Hari apa? Ini. Jam berapa? Jam 11 ya kita makan. Iya, kamu kesini jam berapa? Jam 10-an. Annya tuh berapa? An ditanya loh, annya tuh Detailnya. berapa? Jadi kalau gue bilang 10.30, maka kalau 10.29 gue belum kelihatan mukanya akan di WhatsApp sampai mana? Kamu kan bilang sama apa 10.30? Itu dong guys, ini Wow. kalian ini Tapi ternyata nggak bagus. Tapi ternyata Iya. Ini kebiasaan Gitu kesini kameramen kan ke Kak? kita berdua. Iya. paling suka telat siapa? Ini Kak yang suka Kameramen telat juga nih, dari segini atas. Ini suka telat Lu nih aja Kak. datang aja telat lu 10 menit. Ya yang kayak gitu-gitu, benar-benar. maksudnya kayak zaman gue mungkin kuliah, udah modeling ini itu apa segala macam.
anak Subono tuh nggak diajari untuk kayak pamer gitu ya. Bokap selalu nanya, bukan masalah lo mampu apa enggak, pantas nggak lo pakai itu? Pantas nggak? Udah yakin nggak itu bisa kamu rawat segitu? Maksudnya nabung dulu, saving dulu, apa dulu gitu ya, hal-hal yang kayak gitu. Itu papi aku banget, Kak. Dulu nggak paham gue, sekarang gue yang oh iya ya, bener juga ya gitu. Sebenarnya lebih kepada lebih mau bertanggung jawab dengan apa yang Tanggung kita jawab mau. mungkin ya, kata yang benar ya. Apa yang kita inginkan ya sebenarnya dimiliki. Dia harus fight untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan fight to go. Dia harus fight, Mendapatkan apa yang kamu mau, dia bukan serba ada, itu setuju banget. Ya, ada yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Walaupun sebenarnya kan kita juga tahu Om Adi Subono ini berasal dari keluarga yang berada juga, tapi bukan berarti semudah itu untuk memberikan kepada anak-anak gitu ya. Ya pastilah ada keinginan kita untuk memanjakan anak, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Cara yang berbeda. Jadi kalau dia boleh mimpi mendapatkan mempunyai sesuatu, tapi dia harus Berjuang, fight. berjuang untuk mendapatkannya. Oke. Dan harus berpikir 1000 kali sebelum dia mendapatkannya. Iya. Berjuang dan berpikir 1000 kali. Ada nggak sih dari Mbak Mel sendiri pernah sempat menginginkan sesuatu, pengen banget tapi ditentang habis-habisan oleh Om Adi Subono? Bokap tuh jarang nentang, tapi lebih nyuruh gue mikir. Challenge, menantang. Mikir. Mikir ya kira-kira gitu. Jadi sekarang gini, mungkin pada saat gue kuliah gitu, keluarga atau bokap lagi ada di yang namanya tuh semua orang tahu. Terus gue juga lagi modeling bener-bener yang, tapi bukan berarti pada saat itu terus sampai hari ini aja kayaknya papa nggak ada yang bener-bener baju branded gitu-gitu, nggak ada sih gitu. Jadi karena emang kepengen, terus ya mungkin ditanya gitu sama bokap nyokap, bedanya sama baju biasa apa? Kecuali hadiah ya, Kak. Hadiah pun kita juga paling ulang tahun. Oh, Dan bokap nggak terbiasa kasih hadiah yang gimana-gimana, perlunya apa? Pasti nanya, perlunya. Pengen sama perlu kan beda. Ya. Kenapa Om? Kan banyak banget maksudnya selebriti, public figure yang justru ingin menunjukkan ini sebagai afirmasi ya bahwa dia adalah public figure, dia bisa membeli segalanya, barang-barang branded misalnya. Kenapa kalau Om sendiri memilih untuk kalau barang branded ya kenapa harus dibeli, harus dipakai? Ya kalau dia bisa, dia mampu ya silakan. Kalau enggak ya nggak usah dipaksakan gitu loh. Tapi kan Om mampu. Iya bener. Ya Dia, kan oh bokap bukan gue. Keperluannya apa ya, Om ya? keperluannya apa gitu. Kalau dia pengen ya silakan kalau dia mampu. Om tuh saya banget, Om ngedidik anak saya begitu, Om. Tapi sekarang saya beda kadang-kadang sama cucu ya. Nah itu beda banget. Kenapa kalau sama Kalau cucu? cucu Manjain ya? Allah. Cucu kalau dia pengen permen ya saya kasih gitu loh. Tapi saya berantem sama ibunya gitu. Oh jadi kalau sama cucu apapun yang diminta langsung dikasih? Permen ya gitu. Tapi berantem sama ibu. Makanya kadang-kadang orang bilang lain treatment kita kepada anak dan kepada cucu. Ya. Beda katanya. Iya Betul. juga sih memang Tapi benar. ya, begitulah. Ya kita semua untuk cucu ya. Ya betul. Cucu itu suka lebih. Nanti kalian punya cucu, coba rasain sama. Ya. Katanya begitu, kalau sama anak lebih keras tapi kalau sama cucu tidak bisa keras ya. Persis. Kita juga mau kasih lihat satu artikel yang berhubungan dengan keluarga Subono. Melanie Subono diajarkan hidup sederhana oleh B.J. Habibie, nggak suka pamer kekayaan. Untuk Ya Mbak sih. Mel, apa sih pelajaran penting yang memang pernah diajarkan? Hidup sederhana yang seperti apa yang pernah diajarkan oleh B.J. Habibie? Kalau Eyang mungkin lebih ngasih tahu gini ya, power apa yang kita punya. Kayak yang kan dulu suka komen ya, kamu saya lihat di ini gitu kan. Walaupun kayaknya semua yang aku lakukan masuk kategori marah-marah oleh Eyang. Saya lihat kamu di TV marah-marah. Saya lihat kamu nyanyi marah-marah. Padahal enggak juga sih gitu kan. Eyang, apa yang kamu dengan hidup kamu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu aja, kebaikan, melakukan sesuatu untuk sesuatu. Eyang kan sangat Indonesia ya, untuk Ibu Pertiwi, untuk Indonesia. Jadi daripada kamu mau waktu kamu untuk memamerkan hal yang, daripada barang mendingan otak atau apapun hal yang bisa dilakukan. Gitu, mungkin kayak gitu ya jatuhnya ya. Daripada kita pamer, mendingan lo berbuat sesuatu. Lakukan sesuatu untuk Indonesia. Lakukan sesuatu untuk, ya yang pernah bilang kekayaan terbesar di Indonesia itu bukan sumber daya alam aja, tapi sumber daya manusia. Jadi kalau kau bisa melakukan sesuatu ke manusia, lakukanlah. Kita sepakat, itu yang barangkali orang suka lupa Hampir ya. dilupakan. Bahwa tentunya berbuat kebaikan adalah satu nilai yang tidak akan bisa
tergantikan oleh apapun itu juga. Yes. Dan berbicara mengenai nilai, ada juga orang yang menilai itu dari penampilan. Tapi lain halnya dengan seorang Melanie Subono yang katanya kalaupun ya dia kemana-mana masih tetap cuek aja walaupun pakai sepatu jebol. Emang iya? Hari ini nggak jebol. Takut dimarahin bokap gue, hari ini nggak jebol sepatu. Coba buat ini sepatunya Melanie Subono. Hari ini kagak jebol. Boleh kita close up ya? Oke. Ini nggak jebol asli. Oh ini gambarnya. Ini pakai lakban yang ini juga. Ini jebol memang. Ini Tapi jebol buat aku sih ya, ini banyak juga loh anak muda zaman sekarang pakai sepatu jebol kayak begini. agak Astaga fashion. dilakban loh sama dia. Dan Itu tuh bukan karena nggak mampu ya, bukan karena nggak mampu atau nggak bisa, tapi ada mungkin kesenangan pribadi loh teman aku juga yang suka pakai udah jebol-jebol dipakein. Iya. Hey, tebel itu. Iya. nggak lihat handphonenya bokap sampai berapa tahun lalu. Kenapa? Karet gelang, udah nggak bisa Saya dibaca. gaptek, saya nggak mengikuti teknologi. Dulu orang-orang udah pakai handphone yang canggih. gitu. Saya masih pakai handphone yang lama yang pakai di lakban gitu. Karet gelang. Yang penting bisa halo ya. Gimana, Om? Ya di lakban. Di layarnya itu kayak sepatu tadi, tapi handphone. Jadi layarnya kayaknya udah mau copot terus diikat pakai gelang. Semuanya di layar di lakban gitu. Yang penting bisa halo ya Om. Halo, gitu. Halo di mana? Ya oke deal. Gitu, Benar. langsung ketemu. gitu. Kebayang, iya kebayang, Dia yang kebayang kalau kita berempat di sini, misalnya gue gitu datang pakai handphone udah jadul, Udah, nggak terus usah dikaretin, dia begini nih, oh gak punya duit kali lo, ganti lo. Nggak, bukan masalah itu. Lu pakai handphone bener aja bacanya begini. Besti. Ya Om, bener Om. Om. Ini Om saksinya Om. Ini besti aku 3 ini suka bully aku pagi-pagi Om. Apa? Apa boleh? Masa lupa dulu Eko kalau pakai baju tidur apa, Eko pakai apa, lu mah artis gini-gini dikata-katain. Ya lu Lebih ke Karen Om. Iya Kak Karen Dilanu nih Om. Ya lu pakai baju dasar, baju dasar datangnya gini. Gak enak banget dilihatnya. Masa artis gitu? Tapi Mbak Mel, singkat, kenapa nyaman atau memilih untuk terus, misalnya bukan terus ya, tapi menggunakan sepatu yang udah jebol gitu, padahal punya sekali kemampuan untuk bisa membeli sepatu baru? Karena masih bisa gue pakai dan gue juga tahu kemana untuk pakai itu kok. Gue pada saat kayak misalnya begini, gue tahu apa yang harus gue pakai. Kalau lagi ke acara yang lebih resmi, gue tahu apa yang harus gue pakai. Tapi lagi-lagi ya sesuai kemampuan dan itu kan ya itu pada saat itu gue lagi syuting di mana gitu dan gue juga biasa manggung. Gue anak pang segala macem. Tiba-tiba gue pakai merek apa yang gue pakai sendiri itu juga gue dipukulin sampai sana gitu. Dan fine, ngapain gitu. Gue tahu tempat kok. Gue masih tahu Tapi itu tempat. bagus. Dan, Ya, menempatkan, Iya. tahu menempatkan diri itu penting. Betul ya, yang penting adalah tahu bagaimana menempatkan diri dan juga bagaimana hidup sederhana ya. daripada mahal-mahal terus dikejar utang. Daripada mahal-mahal dikejar hutang, mengingat untuk semuanya ya. Itu daripada mahal-mahal Tapi dikejar utang. Sobat Ambiar, tapi kalau ngomongin soal Melanie Subono yang kita Jangan banyak gaya kalau nggak mampu. Gue tahu lo bakal tahu. Gue tahu lo bakal tahu. Iya, sekarang banyak banget yang nggak seberapa tapi kok pengen gaya gitu. Pinjam sama buat gaya, buat bayar pajak aja gak bisa. ya, buat Bayar kredit card cicilan ini. Cicik. Minimum payment. Artikel dia artikel. Ya kalau memang menyindir sebelahnya memang suka begitu langsung live di TV. Nyindir lo. Yang sebelahnya tuh sebelahnya tuh. Sobat Ambiar, tapi ini ya kalau ngomongin soal Melanie Subono kita tahu begitu vokal sekali di media sosial apapun yang dibahas. Termasuk ini kasus yang menyita perhatian kita semua beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat artikel yang satu. Melanie Subono siap pasang badan untuk David. Tak ada kata damai untuk Mario Dandi. Oke. Mbak Mel, boleh secara singkat kalau melihat kasus ini seperti apa? Gini, gue bokapnya dia, which is adalah si Jonathan Joey, memang temen deket gue udah dari dulu. Oke. Dan dia banyak ngebantu gue kalau ada kasus, dulu tuh gue ada kasus yang anjing, yang Nina segala macam. Joey selalu jadi saksi gue dan Joey bapaknya David tuh masih emang temen deket gue. Jadi gue cukup kaget pada saat ini terjadi karena gue tahu dia lagi mencoba hidup benar dan itu keluarga yang baik banget gitu. Jadi dan gue tahu pada saat itu dia mengalami banyak tekanan untuk yaudah deh nggak usah laporin, nggak usah ini, nggak usah apa segala macam. Tapi kalau yang tidak ada kata damai itu sebenarnya gue hanya mengquote apa kata-kata Joey sih, apa kata Jonathan, bukan kata gue gitu. Jadi itu gue mengquote apa kata Jonathan karena Jonathan bilang kalau ada yang minta damai kasus anak gue tidak akan kasih damai itu. Tapi mereka keluarga baik dan gue kenal dia dari kecil dan gue kenal bapaknya dari dulu. Banget gitu. Jadi gue cukup kaget pada saat ini kejadian gitu. Ini gue kenal ini orang.
kenal pribadi gitu. Jadi cukup mengagetkan sih itu terjadi. Ini juga ada satu postingan dari seorang Melanie Subono yang berhubungan dengan kasus yang viral di media sosial. Kalau pas kapan nanti papasan terus gue kepleset Ini bacanya samping susah dia emang gitu. ya? Salah nggak sih? Oh, susah bacanya. Terus gue jatuh dia ketoyor gitu. Biar nggak sengaja. Soalnya kalau sengaja kan Soalnya kalau sengaja kan. rakyati. Gue yang bacain boleh nggak? Aduh boleh deh. Kayak gitu itu kan intonasinya. Kalau pas kapan nanti Kalau pas kapan papasan. papasan terus gue kepleset di samping dia gitu, salah nggak sih? Terus jatuh ke toyor, jadi gini loh kalau lewat nih samping lo tiba-tiba jatuh ke Ketoyor toyor nggak gitu. sengaja. Oh iya. Karena kan dia sempat bilang nggak sengaja gue Oh, lebih mukul ke anak nyindir ini, gitu gue ya, kepleset Kak. jatuh ke toyor. Gue bilang berarti kalau gue tiba-tiba papasan sama lo, Iya. ke toyor boleh dong. Berarti itu bentuk sindiran ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalnya dari seorang Om Adi Subono sendiri, sebagai seorang ayah ya, melihat kasus ini seperti apa sih? Melihat kasus apa? Kasus Mario yang ini. Dandi itu, David. Saya nggak mengikuti secara detail ya. Aha. Tapi saya tahu nggak benar lah ada orang dipukulin sampai Ya, pasti. sedemikian apa namanya Kasar. sadis dan kasarnya ya. Dan itu keadilan harus ditegakkan. Ya. Itu aja, as simple as that. Kalau Mbak Mel kan berhubungan dekat dengan ayahnya, berarti tahu juga dong sekarang update kondisi dari David Ozora sudah seperti apa? Kondisi terupdate-nya seperti apa sih? Sebenarnya David tuh udah bisa, yang aku lihat tuh dia udah bisa jalan, udah mulai dia kan udah selesai terapi, udah Ya, tapi kan kembali seperti anak kecil lagi katanya ya Kak ya. pasti proses ini baru terjadi berapa lama gitu. Maksudnya gini, kalau dibandingkan dengan banyak kasus lain yang aku tahu jauh lebih lama, ini prosesnya cukup cepat loh. Dia udah bisa jalan, keliling komplek, udah bisa lepas. Kemarin tuh udah bisa berapa menit Tapi yang benar lepas. nggak Kak masih belajar membaca lagi dari awal? Konon sih katanya begitu, orang belajar jalan juga. Semua, tapi menurut aku sih perkembangannya cukup cepat ya. Betul. Cepet loh, dia kemarin udah bisa jalan katanya berapa langkah, berapa menit yang tanpa walkernya itu. Walaupun ditungguin sama kayak terapisnya itu. Ya. Tapi oke lah. Dan kabarnya juga ada yang bilang, ini juga sempat beredar di media sosial bahwa David Ozora ini juga sudah mulai sekolah lagi. Dan pastinya kita juga berharap semoga segera diberikan percepatan dalam kesembuhan, bisa pulih kembali. Dan ini menjadi pelajaran untuk semua bahwa kekerasan tidak pernah dibenarkan. Apapun alasannya. Dan jangan main hakim sendiri. Betul. Jangan merasa kita anak siapa. Itu yang jauh lebih penting lagi ya. Buat Om Adi Subono dan juga Melanie Subono, terima kasih banyak tetap di sini. Tentu saja terima kasih untuk inspirasi yang sangat luar biasa untuk selalu hidup sederhana. Ya, kita tidak harus menunjukkan kepada orang lain karena memang langit juga tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya tinggi. Dan di pagi-pagi ambiar kali ini kita juga akan menghadirkan satu sosok yang bisa dibilang prestasinya cukup tinggi. Dia bukan berasal dari Indonesia, dia adalah seorang aktris cantik berasal dari Malaysia yang mencoba peruntungan di Indonesia dan kabarnya sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia. Banyak sekali yang ngefans sama dia. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia, Anna Jobling. Nggak ngedip loh. Iya cantik banget. Sobat ambiar. Mulai nih. Cocok nggak? Gak usah lah. Ini sayang. Sobat ambiar. Karen mohon maaf ya, dari manggil sayang aja. Sini sayang, udah nggak cocok. Di sini sayang gue herduin gitu. Kamu tetap jadi Karen aja. Nama kamu Anna Jobling. Yeah. You know what is my job? What? To loving you. Tapi memang dia cantik sekali. Kamu cantik sekali. Perempuan itu tidak suka rayuan, tapi buktinya. Alah diem, siapa kamu? Ih, gak kenal. Tapi kenapa namanya Anna Jogging? Kenapa Anna Jobling, bukan Kok jogging? Jobling. Jobling. Tak kira jogging, aku kira apa? Anna Jobling. Jangan tutupin gue dong. Oh, silakan. Maaf. Anna Jobling, kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Thank you so much. Ya, kita mau kasih lihat buat Anna Jobling dan juga Sobat Ambiar. Ini dia Anna Jobling asal Malaysia yang menarik perhatian kita semua.
Ana Jobling, Iya. kamu tuh tujuan datang ke Indonesia tuh ngapain sih? Ana sebenarnya ada halal bihalal dekat sini dengan fans Ana. Dan Ana juga nak lebarkan sayap ke Indonesia juga. Melebarkan sayap ke Indonesia. Cari jodoh juga nggak? You guys talk like your own word. I don't like it. Kenapa Talk sih? together. Ya. Deket banget lu ngomongnya kayak gini-gini. Lah emang kenapa? Uang cantik juga. Oh jadi kesini ketemu sama fans, melebarkan sayap juga. Iya. Kabar ya kak. Ana Jobling, Ya. ini pertanyaan titipan dari netizen nih. Kamu udah punya pacar belum sih? Bilang aja kamu yang tanya. Apa marah-marah? Apa urusan lu marah-marah? Biarin, Wi. Kamu udah punya pasangan belum? Nggak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu apa tak punya? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu itu berarti mau ngomong punya kan gimana sih? Tak tahu atau tak punya itu satu hal KTP. yang beda ya. Satu hal yang berbeza tak Iya. tahu dan tak punya. Tapi nanti aku akan kasih tahu siapa kira-kira jodoh yang cocok buat kamu. Dan Oke. ini juga jadi pertanyaan netizen. Kalau misalnya cari jodoh, dia cari kriterianya seperti apa? Kenapa? Sabar kak, sabar. Kenapa? Yang jadi host berempat, kenapa yang bertanya cuma satu? Selamat Ambiar, nanti kita akan cari tahu lagi alasan kenapa awal juga. Ana Jobling datang ke Indonesia. Siapa bilang dong, hanya di pagi-pagi Ambiar. Hanya di pagi-pagi Ambiar. Geger. Ana Jobling, seorang aktris asal Malaysia yang datang ke Indonesia untuk menemui fansnya ya. Coba kamu sapa dong fans kamu di Indonesia yang katanya banyak banget. Silakan. Ya, so sebenarnya Ana ada halal bihalal this coming Saturday. And Ana akan ketemu fans from all over Indonesia. And sebenarnya the majority of my followers kat Instagram is from Indonesia. Like 60% is from Indonesia. Oke, jadi 60% followersnya asal Indonesia dan ada ketemu sama fansnya nanti di hari Sabtu ya. Iya. Mau bilang apa sama fans kamu di Indonesia? Anything you would like to say? Itu I'd like to say, kalau korang, if you guys want to come, the details are on my Instagram. I would love to see you. And terima kasih banyak-banyak sebab selalu support Ana. And I love you guys so much. I wouldn't be here without you, honestly. So, I love you too. Ya terima kasih buat fans-fans kita di Indonesia sudah mengundang kita. Hari Sabtu besok juga kita akan mengadakan Berjumpa ya, meet and greet. Lihat di kamar. Di apa lu? Tapi ini kan kamu dikenal di Indonesia, padahal sebenarnya pekerjaan kamu kan di Malaysia, syuting kamu di Malaysia. Tapi banyak juga yang menyaksikan di Indonesia. Gimana sih? Sinetron kamu tuh banyak disukai sama masyarakat Indonesia Benar. sini loh. Yeah, sebab Ana rasa mula-mula the first season of Melo Untuk Firdaus, sebab there's 2 seasons, it went viral at TikTok. So Ana rasa Viral di TikTok. Yeah, dia viral kat TikTok. So, Potongan-potongan dari sinetron yeah, itu like ya. clips. So Ana rasa that's why diorang start tengok cerita sinetron Malaysia. Oke. Anda pasti tidak menyangka sampai akhirnya menjadi viral di media sosial dan fansnya begitu banyak sekali. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ana Jobling berkunjung ke Indonesia. Aku tak menyangka Melo Untuk Firdaus viral di tanah air. Apa tuh melur? Melur tu kayak bunga ya? Melur. Yeah, so nama watak Ana dalam cerita tu is Melur. Melur. Oh. And the hero is Firdaus. Oh, nama kamu Tokohnya di situ melur. ya. Oh, kayak aku di Malaysia dan Ya. Singapura. Melur Bangka. Yes. Telur. Melur kayak telur ya. Yeah, Telur. Oke. Bunga ya, bunga. bunga jasmine. Yeah. Oke. Oh, Jasmine. Kan berarti artinya kamu berhasil gitu memerankan tokoh atau sosok Melur itu sampai akhirnya dicintai sama fans yang ada di Indonesia. Tapi kalau buat kamu sendiri ada kepikiran untuk berkarir di Indonesia nggak sih? Main sinetron atau bermain film di Indonesia? Yeah, actually that's one of my goals. Sebab Ana datang sini untuk jumpa dengan clients, management dekat sini, producers, film production. So Ana memang goals Ana untuk tahun ni untuk berlakon kat sini. I don't know sinetron or film or anything. Yeah. Tapi insyaAllah I wanna kerja. Oke, jadi ada rencana ya.
Mas ya. Ada rencana untuk memang bekerja di Indonesia, berkarir di Indonesia, nanti juga akan ketemu dengan PH-PH. Semoga ini menjadi rezeki buat kamu ya. Amin, amin ya. Tapi yang kita dengar bahwa memang kamu kan ini berperan dengan seorang pria asal Malaysia juga bernama Markin yang katanya cinta lokasi sama kamu. You know Chinlock? Chinlock? Yes, Chinlock, Chinlock. You know Chinlock? I know Chinlock. Oh, you know. Chinlock itu pakai bumbu kacang, you know Chinlock? Pas dong lawakannya sama lah. Udah keburu dia. Kenapa sih Rian kasih di sini dong? No, cilok, No, cilok. I don't know what Chinlock is. Where's Chinlock? Cilok makanan Indonesia. Oh, okay. So ini Markin, kita mau kasih lihat momen kebersamaan antara Anna Jobling dengan Markin. Ya. So ada apa dengan kamu dan Markin? Cocok lah. Tak, Ana rasa sebab kita orang dah buat 2 seasons of Melo untuk Firdaus, so that's 2 years already. So mungkin our chemistry memang kuat di situ, and our fans memang suka tengok kita orang on screen together because our chemistry is quite strong, and Ana memang senang kerja dengan dia, so that's why I feel like everybody. Profesional aja Yes, ya. yes. But there's nothing between you guys. It's a very professional chemistry Chemistry, okay. relationship. Yeah. Oke, tapi kan dijodoh-jodohin ya sama netizen, sama fans kamu. Tapi kalau kamu ngelihat Markin sendiri sosoknya seperti apa menurut Anna Jobling? Professional work buddy. I don't know. I guess I don't know, Ana memang suka kerja dengan dia. I think professional they're aja. very professional. Memang senang kerja dengan dia, and yeah, I guess so. Oke, itu yang membuat kamu akhirnya nyaman untuk bekerja sama dia secara profesional. Ya. Oke. Berapa lama bekerja sama dia? 2 tahun? 2 tahun, 2 tahun lebih. Macam Oh, sinetronnya udah 2 tahun termasuk. udah. Ya, sebab sebelum tu Ana pun kerja dengan dia, but a different sinetron. Oke. Buat Anna Jobling, kalau namanya kerja profesional pasti adalah satu kewajiban pastinya ya. Tapi biasanya kalau misalnya kerja sama setiap hari, pasti ada hal yang selalu dilakukan. Kayak misalnya kita berempat gitu kan. Kalau misalnya kita lagi iklan, kita sukanya ngomongin orang segala macam. Enggak juga. Lu Bohong, Ana bohong. Lu Ada berdua. apa-apa? Iya. Dia proper lah. Lu juga suka ngomongin orang. Pernah ya kita Nggak ada. Kelihatan banget suka ngomongin orang. kita ngomongin. Proper. Kita cuma ngomongin. Gue orang itu suka pakai keributan ini. Nggak ada keributan. Nggak ada keributan. Bagaimana, Ana? Kalau kamu, nah biasanya sama Markin di lokasi syuting ngapain aja? Iya. Kami suka makan, suka tidur, suka lepak ngomong-ngomong. Yeah, like just chill. Rumpi gitu ya. Yeah. Oke, ya biasalah ya. Biasa, macam biasa je. Macam Like you biasa. guys just now. Nothing special? Nothing special. Oh, nothing special. For sure? We don't know. We don't know. Ada, it's Berarti just ada biasa, harapan biasa, dong. biasa. No, biasa aja. Biasa. It's normal. Tapi siapa Markin, kamu tahu nggak Markin punya pacar atau enggak gitu? I don't know. Wait, what does that mean? Markin punya, does he has He has girlfriend? Does he have a yes, girlfriend? Tu kena tanya dia. I cannot jawab. I Oh, don't you know. cannot jawab, I you cannot pasti jawab. tahu jawabannya apa. Tapi you tak mau jawab, ya. Tapi oke, well, namanya juga kerja secara profesional, chemistry-nya ada, kedekatannya juga ada, dan dijodoh-jodohin juga sama netizen. Apalagi sering ketemu terus jalanan soko kulino. Artinya, Ya saking sering ketemunya, apalagi ada skenario yang harus mesra, itu pasti ada gemericik sesuatu yang bagaimana gitu. curhat tentang aku ya. Oke, buat Anna Jobling, apa yang mau kamu sampaikan untuk seorang Markin? Oh, hi. I hope you're okay. Melani ketawa ya kak. Pengalaman ya, Cuma Kak. malu. No, I just want to say hi. I hope you're well and I hope you're watching. Okay, bye. Itu aja. Itu aja ya, Itu aja. sebagai teman ya. Dia bilang I miss you, kayak kan masih lama mau ketemu lagi. Tak apa kot. It's okay. Kamu kapan pulang ke Malaysia? Ada WhatsApp. Pulang ke Malaysia kapan? Bila? Pulang ke Malaysia kapan? Kembali ke Malaysia? 15 hari bulan ni, the 15th. Oh, tanggal 15 Ya, ya. tanggal 15. Tapi Sobat Ambiar, ternyata selain dijodohkan oleh Markin, seorang Anna Jobling juga dijodohkan dengan sosok yang lain. Siapa sih yang bikin penasaran? Yang satu ini, asal Indonesia, Verrell Bramasta. Kok fotonya banyak sama Verrell? Sama lah selalu Mana ini jalan-jalan juga, bajunya juga sama ya. Kok bisa ketemu sama Verrell? Gimana ceritanya?
Vera sebenarnya datang to KL to shoot content, so they contacted my management and then we just went out for just showed him around KL a little bit. So kita orang ambil gambar. Oh jadi manajernya Farel hubungi manajer kamu? Iya. Untuk konten je, untuk jumpa-jumpa ambil gambar. Oh jumpa-jumpa, ya konten. Ya dia jujur banget untuk konten gitu ya. Ini jujur banget ya, Sobat Ambiar baru kali ini aku ketemu sama bintang tamu. Ya. Jujur banget. Ini yang bagus nih, jadi gak dijodoh-jodohin sama netizen. Karena kalau aku jadi manajernya Farel, aku akan bilang gini, Ana Jobling, ngapain lu bocorin sih? Sorry. Tapi bagus, nggak apa-apa ya, dia jujur-jujur aja. Ini mau dibacain nggak? Oke, ini Mbak Markin juga sempat ikut komen ya antara Ana dan juga Farel ketika mereka bersama. I don't think I'm okay watching this, bro. Seriously? King apa sih? King artinya apa? Artinya, yuk kita makan di warung pecel depan. Wah, itu Markin itu. Apa sih artinya? Tolong dong yang ngerti. Artinya coba. Kita nggak paham ya Om. Berarti ada hati sama dia Itu ya. kan kayaknya kan ketika kamu posting sama Farel, Markin dia komentar di situ. Dia ngerasa ya ada rasa cemburu. Mungkin cemburu, tapi Ana rasa he's just looking out for me and there was some content yang macam Konten juga? konten juga, bukan dengan Beryl, tapi Ana rasa sebab Ya Allah. it wasn't planned. Jujur sekali kamu. Yeah, it was Good. sorry, it wasn't planned, so that so he just cares. Bukannya Jadi gini, itu Wawa, cemburu, jadi gini. bukan? Jadi gini, Bukan. lu nanti komen ya sama di IG gue. Emang lu. Bacain lagi. Dibacain, diperjelas. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi dong komentar-komentar. Ada? Nggak ada. Tapi nggak apa-apa lah. Ada lagi. Lagian nggak salah kok kalau bikin misalnya Indonesia gitu loh konten ya. bareng bersama-sama ya nggak ada masalah juga, ya kan. Tapi kalau ngomongin soal Farel Bramasa, dia kan artis terkenal di Indonesia. Ya. Sekarang kamu juga Very dikenal di Indonesia. Ya. Ganteng, baik. Betul. Kalau ngomongin soal Indonesia sendiri, apa yang paling kamu suka dari Indonesia? And I rasa, I think the people here, I love the people here. They're very friendly, and I rasa anywhere I go, I feel like I'm at home. I'm in Malaysia, sebab even though Ana tak berapa pandai cakap bahasa Indonesia, but I can still communicate, and you guys are very sweet and friendly and just very welcoming, and I love it here so much. I love being here. Oh ya, kita tuh harus bangga jadi orang Indonesia karena memang kita dikenal sebagai orang yang ramah ya, sama siapa saja kita selalu tersenyum ya, budaya kita memang budayanya seperti itu. Tapi buat Ana Jobling bukan cuman orangnya aja, Indonesia juga dikenal dengan makanannya. Betul. Ya kan? Ya. Kamu paling suka makanan Indonesia apa? Nasi Padang, but I love tempe and tahu. And pete? Pete? Do you like pete? Thai. Pete? Oh, Thai. Nah itu kalau kita ke Bangkok, kita mampir ke Pad Thai. Pad Thai. Itu makanan Pad Thai. Buat Ana Kita cobain Jobling, buat Ana ya. kita mau tantang kamu. Kita akan memperkenalkan makanan-makanan asli Indonesia. Mbak Mel sama Mas Adri sebentar ya, Om Adri ya. Kamu aja. boleh lemparin nyatu ya. Kita mau Mau menjamu ajakin. dari Malaysia nih Om. Ana Oh Jobling. my god, okay. So Ana Jobling, Yes. ini adalah makanan favorit di Indonesia. Oke. Ya. Yang pertama yang akan kita kenalkan, yang satu ini namanya ini kue apa sih aku lupa. Poncong. Cubit. 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 Tapi tak mau. Kue Cinubinit. Ini kue cubit. namanya. Cubit, oke. Ya, silakan kamu diicipi kue cubit. Ya, Cubit, ini nih. dia kue cubit. Makan. Ya dimakan Bismillah. saya. Enak, Pak. Manis, anak. What do you think? It's good. It's like kue bahulu in Malaysia. Apa namanya di Malaysia? Kue bahulu. Yeah. Kue bahulu. Bahulu di Malaysia. Oh ada, oke. Ya. Boleh disimpan ya. Oke. Rasanya menurut kamu oke? Okay. 1 sampai 10 berapa nilainya? 7. Oh 7, oke 7 ya. Oke, kali ini Sudah ya. No, ini dulu yang manis dulu. Manis dulu. yang manis dulu ya. Oke. Ya. Sebentar. Okay. What? Ya, yang ini namanya adalah kue pucu. Pucu. Apa? Two. Pucu. Pucu. Lehirian. Ini namanya pucu ayu. Bukan. Pucu. Iya bener pucu ayu. Karena Putri pakai Ayu. kelapa lah. Pucu ayu. Itu ayu, enak juga. Kelapa, dia punya kelapa. Yeah, Malaysia is called Putri Ayu. Oh Putri ayu. Sama. mirip Udah ya. kode, sayang. Oh kamu tahu rasanya ya? Ya udah, ini Oke, berarti. 1 sampai 10 berapa nilainya?
7 juga. Ah, 7 juga, oke. Masih 7 juga ya? Oke. Nah ini sekarang. Oh, what is this? Yang ini dulu. Salah lagi gua mau dari tadi ah. Nah, ini namanya telur gulung. Telur gulung. Telur gulung. Egg roll? Egg roll. Egg roll, yes. Roll, yes. Okay. Rolling egg. Bukan cuma telur aja yang di rolling, orang juga bisa di rolling. Angel. You like? Kita coba lu. Kita coba pun. Kita coba. Coba pun. Kita coba. Coba. Enak Karos. Karos enak. Enak Karos bilang. Ini telur yang di rolling dijual di pinggir jalan. Okay. 1 sampai 10 berapa nilainya? 8. Oh, 8. Ini dulu. What is that? This one we call it, kami menyebutnya rendang. Is that meat? Rendang. Ya, beef. I don't eat beef. Oh, kamu nggak makan daging? Ya udah ini. Oh, nggak makan daging. Petai. Oh, yang ini. Sambal. Ini dong Ria. Kamu bisa makan pedas? Bisa, Spicy? a little bit. A little bit, oke. Is this? Okay. Is it spicy? A little bit little bit. spicy. Little. Okay. Little I can. You like? I love. You love? I love loh. Good. Oh, 1 sampai 10 berapa nilainya? Bau sungut eta Low. betul. 10. Berapa nilainya? 10. Kalau sambal goreng petenya aja 10, gimana kalau cuman petenya doang? Makan? Resep nu bau sungut wece. My mouth is gonna smell so bad. Bawang goreng nih. Bawang goreng nih. Silakan. Gimana? Gimana lah? I love petai. Apa guys? Dia suka pete. 1 sampai 10 berapa nilainya? 11. Bagus. Luar biasa, Apalagi udah ya? cantik, suka pete, cocok banget jadi menantu mama aku yang kayak begini nih. Waduh. Satu lagi deh. What is that? Lontong sayur. Lontong sayur. Campur ini enak banget. Really? Lontong. Lontong. Cukup. Satu suap deh, satu suap deh, satu Itu suap. lontong sayur ini biasanya buat breakfast. Kalau Yes. di sini buat sarapan ya. Atau ini pagi. buat pas lebaran. Bisa. Kalau di Malaysia. Lontong sayur. Enak, good. Oh, good. Berapa nilainya? Maybe like a 9. Oh, 9. Maaf, Ana Jobling kalau boleh saya kasih saran, tolong sebelum ngomong minum dulu ya, boleh ya? Boleh ya? Iya, Silakan. Bang. Kamu pengen ya? Nih kasih nih satu-satu. Nih pete, satu-satu ambil. Nah, nih satu. Nih. Makan, dimakan. Biar Tapi kalau Om Adri sama Mel makan pete juga nggak sih? Jengkol gua, dia sebel banget. Makan jengkol. Pete gua enggak. Jengkol ya. Oke. Kalau Om makan pete juga? Makan. Enak ya pete Saya buat sama kamu, jengkol. saya. It's the best ya. Dan Sobat Ambiar, yang pasti ini kalau kita ngelihat dari seorang sosok Ana Jobling, dia orangnya memang begitu jujur apa adanya. Tidak ada yang ditutupi sama sekali. Konten yang bilang konten, suka pete ya suka pete. pete. Ini yang kita suka dari Ana Jobling, kejujuran yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak buat Ana Jobling ya. Dan di Bagi-Bagi Ambiar kita luar biasa, akan hadirkan bintang tamu lainnya yang kita juga berharap kejujuran tentang hubungan mereka. Karena kabarnya mereka ini katanya pacaran. Dijodoh-jodohin sama netizen. Ya, sama-sama jebolan ajang pencarian bakat. Kita hadirkan ada siapa Dewi Persik, Alvin Jordan. Agatha Chelsea. Welcome selamat pagi Alvin Jordan dan juga Agatha Chelsea. Sehat ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Bagi-Bagi Ambiar. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Yang menyempatkan waktunya datang ke sini. Cantik sama ganteng nih. Waduh, ya ini thank you udah pasangan diundang yang juga nih. cantik dan ganteng kalau jadi anak. Pasti. Dijawab jujur, coba singkat Alvin Jo, apa hubungan kamu dengan Agatha Chelsea? Apa nih jawabnya? Ayo dong. Dekat. Pacaran. Komitmen. Udah ada komitmen? Committed. Ada komitmen. Ada komitmen? Ada. Oh, wah, ada komitmen? Ada. Oh, wow. Relationship lah pokoknya ya, pacaran. Iyalah udah pacaran. Enggak sih. Nggak perlu pacaran. Enggak. Belum pacaran.
Jadi pacaran, jadi gimana? Langsung Deket itu nikah? belum berarti pacaran. Dekat belum mulai pacaran. dekat belum berarti pacaran. Jalan kan jalan pastinya. Kan masih kena, Ya jalan biasa aja. Oke ya, kita mau kasih lihat dulu buat sahabat Ambiar di rumah. Ini dia Alvin Jo dan juga Agatha Chelsea yang kabarnya dijodoh-jodohin sama netizen. Alvin Jo sama Agatha Chelsea pertama kali kenal dari mana sih? awalnya kita ada collab bareng ya. Ada collab bareng. Jadi kebetulan kita tuh sama-sama di ajang pencarian bakat yang sama. Oke. Cuman bedanya dia senior aku. Jadi dia duluan sebelum aku. Aha. Gitu. Terus udah kayak gitu dia reach out ke aku, dia kayak chat gitu. Terus aku kayak, oh dia senior aku kan, jadi aku bales. Terus ya udah jadi mutual gitu. Cover sih waktu itu. Cover bareng. Cover satu lagu. Tujuannya tuh waktu itu ngechat tuh memang beneran mau ngajakin konten atau memang ada agenda lain sebenarnya? Sebenarnya emang buat konten doang. Aha, Emang buat konten. Itu ketemuan pertama kali tuh, ya udah habis cover terus balik-balik. First impression, impresi pertama buat Alvin Jo ketika ketemu langsung sama Agatha Chelsea seperti apa? Dia, Ya. ceria sih orangnya. Ceria. Kalau Agatha Chelsea pertama kali ngeliat Alvin Jo, Ini orang so cool banget sih. Jadi dia kayak yang tipikal yang beres nyanyi terus kayak dia langsung sosok keluar gitu. Terus kayak gamut. Karena aku orangnya kalau misalnya ketemu orang baru excited pengen ngajak ngomong kan. Terus dia yang kayak keluar-keluar gitu. Jadi kayak Tapi itu kan ya bikin malah bikin kamu penasaran kan? mungkin ya, nggak tahu ya. cowok tuh biasanya kalau so cool biasanya suka ada yang disembunyikan atau biasanya mau menarik perhatian tapi nggak mau diliatin. Bener nggak? Biasanya cowok tuh kayak begitu. Benar, gue tahu banget tuh nggak, perasaan Om? itu tuh. Kayak gitu nggak Om? Om kan lebih tahu tuh, lebih senior tentang hal-hal percintaan Om. Kalau cowok so cool artinya apa Om? Apa ya? Zaman sekarang saya udah nggak ngikutin lagi. Cowok so cool ya kayak kita-kita gitu. Cool bener. Pacaran atau enggak, kemungkinannya seperti apa nanti kita akan cari tahu tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkahlah aku segera sayang padamu. Izinkanlah aku Alvin Jo dan juga Agatha Chelsea, dua penyanyi muda yang kabarnya dijodoh-jodohkan oleh netizen. Cocok atau tidaknya Sobat Ambiar juga bisa menilai sendiri. Tapi kita mau kasih lihat ini komentar netizen yang menjodohkan mereka berdua. Pacaran aja nggak sih? Pacaran gak sih? Ini couple tergemes of the year. Alvin and Chelsea lovebirds banget. Yeah, Alvin Chelsea. Cocok banget deh. Kalian tuh gimana sih dijodoh-jodohin gitu, dicocok-cocokin sama netizen? Banyak loh kejadian selebriti atau musisi tanah air yang awalnya dijodoh-jodohin sama netizen akhirnya pacaran beneran. Jadi deh, nikah deh. Nah, kalau kalian ngeliatnya gimana? Alvin Jo. Aku, Mau lanjutin aja cerai deh. aku ngeliatnya positif aja sih. Aha. Jalan. Yang jelas kita temen dekat, terus jalan, sering kerja bareng juga. Jadi santai aja sih liatnya mungkin. Biasa aja gitu ya. Kalau Agatha? Sama sih sebenarnya santai. Soalnya selama dukungannya positif buat aku dan buat Alvin juga, kita lihatnya nggak ada masalah juga sih. Iya, jawabannya sama. Kompak ya, kompak ya. Ya kan perempuan apa kata laki-laki juga. Ini pasti udah janjian nih di belakang, nanti kalau ditanya jawabannya kita sama kayak begini ya. Udah briefing, udah briefing. Coba Agatha Chelsea, Yes. di mata kamu, Iya. Alvin Jo itu adalah seorang pria yang seperti gimana? apa? Orang yang dia kalau misalnya suka sama suatu hal, dia ngasihnya 100% gitu. Jadi misalnya dia suka musik nih, dia benar-benar serius di musiknya. Jadi makanya aku rasa itu something yang aku bisa belajar juga dari dia sih. Buat lebih fokus sama apa yang disukai dan ngasih 100% di apa yang dia sukai. Kalau buat Alvin Jo, Chelsea di mata kamu? Chelsea orangnya positif banget gitu loh. Sering menularkan positive vibes gitulah menurutku. Jadi itu, aku kan seringnya negatif ya, pikirannya kadang jelek gitu. Tapi dia terbawa positif karena dia gitu. Oh, kamu pikirannya banyak pikiran negatif? Kadang suka ragu kalau sama diri sendiri kalau kadang. Aha. Nah gitu, dapat percaya diri itu dari dia gitu. Oh, oke. Saling melengkapi dong ya. Jadi kamu melihat seorang Chelsea ini adalah sosok yang melihat segala sesuatu itu dengan Positif. cara pandang yang sangat positif. Oke, tapi buat Chelsea sendiri,
sosok cowok idaman buat kamu tuh seperti apa sih? Harusnya yang seperti apa? Misalnya harus kayak Karen Delano. Gitu. Agatha. Sebentar, emang lu kenapa sama Karen Delano lo? Kalian lupa ya, gue tuh cowok tahu. Alhamdulillah temanku sadar. Tapi kalau buat aku mungkin yang penting sosok yang dewasa. Dewasa. Terus kayak sebenarnya kan aku orangnya, karena mungkin aku kakak ya, aku punya adik kan, dan aku kebiasaan selalu diminta untuk take care of my brother. Ngemong. Iya, tapi at the same time aku juga ngerasain kayak, duh, kalau aku terus yang jagain kayak capek juga ya. Kayak pengen juga maksudnya ada cowok yang lebih, ya saling, jadi lebih equal lah gitu. Jadi bisa saling jaga, bisa tuker pikiran bareng gitu. Cocok, kamu pengen ada yang jagain tapi hatinya lembut, bener? Iya, betul. Itu dia penampakan security hatinya. Karen Delano. Kalau gua mah lembut semuanya, Chelsea, tapi yang kamu mau itu apakah ada sedikit aja atau banyak mungkin di Alvin? Ada. Kriteria yang tadi ada. Ada sih. Dia orangnya maksudnya ada. Dia maksudnya Berapa lama sih? Since last year ya. Baru setahun. Ya, baru setahun. Oke, kemungkinan kalian untuk punya komitmen lebih ke depannya lebih serius menurut kamu Alvin Jo? Gak ada yang tahu ke depannya lah, kita lihat nanti ke depannya. Gak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Jawaban yang mengambang yang bisa jadi 50-50, bisa jadi berteman atau bisa jadi jauh lebih serius. Tapi kita pengen tahu, ketika kalian mengungkapkan perasaan atau isi hati masing-masing, gak harus pacaran, temenan juga bisa. Tapi kita minta kalian, kita tantang kalian untuk mengungkapkan isi hati melalui lagu. Ya, lagunya sudah dipilihkan malam terakhir. Untuk semua bintang tamu kita, terima kasih banyak buat Chelsea, Alvin Jo, kedekatan kalian ya. Terima kasih juga buat seorang aktris Malaysia ya. Thank you so much buat kamu. Wah, kamu sangat sederhana sekali memakan kriteria. Terima kasih buat Om Adri Subono, Melanie Subono mengajarkan kita hidup sederhana. Karena Sobat Ambiar saja dalam hidup kita harus hidup sederhana tapi bermakna. Karena hidup memang sederhana. Jauhi mereka yang menjauhimu, dekati mereka yang mendekatimu, dan cintai mereka yang mencintaimu. Kita akan kembali lagi besok. Tapi pagi-pagi Ambiar, geger!